berani, disegani, tegas, dan merakyat. Mungkin itu adalah kata yang pas untuk menggambarkan sosok seorang proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Berkat dedikasi dan perjuangannya, bangsa ini akhirnya berhasil pada titik merdeka. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia, dan ia juga memberikan banyak teladan bagi penerus bangsa ini. Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia. Kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri, namun bangsa lain pun mengakui akan kemampuannya. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosro Diharjo dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo Dikromo di Tulung Agung. Soekarno kemudian kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Tepat pada tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ILS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokro-Minoto, yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak saat itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan, yang akhirnya membuat ia sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokro-Minoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sana juga ia mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat. Soekarno yang dibekali dengan kemampuan retorika yang mengagumkan dalam setiap pidato-pidatonya, argumentasinya yang runut, berisi, dan mampu menggerakkan semangat perjuangan bangsa melawan kolonial Belanda, dan pesan yang disampaikan Soekarno begitu kuat, mengakar dalam pikiran masyarakat, dan masih relevan sampai saat ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat legenda yang sempat diungkapkan oleh Bapak Bangsa, Bung Karno. Jika kita merenung dan mendalami lebih dalam, kalimat Bung Karno tersebut merupakan gambaran bagaimana kedahsyatan pemuda sebagai agen perubahan. Tentu saja, pemuda yang dimaksud ialah mereka yang berpikir positif dan berprestasi. Di tangan pemuda juga, sebuah perubahan bisa terjadi, sebab daya imajinasi, kreasi, dan inovasi senantiasa melekat pada semangat generasi muda. Beri aku 10 pemuda. Sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demografi untuk memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Namun Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kalimat motivasi Soekarno tersebut telah kita kenal sebagai pesan Bung Karno secara ekplisis kepada para pemuda. Ungkapan tersebut memiliki makna begitu pentingnya peran pemuda. Begitu berartinya pemuda pada masa itu. Karena pemuda mempunyai semangat yang menyala-nyala bagaikan kawah candra di muka, punya mental sekuat baja, dan punya keinginan yang tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, pemuda memiliki pengaruh sangat besar bagi perubahan bangsa. Waktu, tenaga, semangat,
dan pikiran yang dimiliki pemuda berdampak besar bagi bangsa dibandingkan orang yang pernah muda atau orang tua. Para pemuda adalah penerus bangsa yang dalam proses mempertahankan kemerdekaan jauh lebih sulit daripada meraih kemerdekaan. Perubahan pada pemuda akan sangat terasa bagi suatu negara, karena akan menentukan masa depan suatu negara apakah semakin baik atau semakin buruk untuk dipandang oleh dunia luar. Dan pertanyaannya, apa tanggapan Bung Karno jika melihat generasi pemuda sekarang?